Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo pada Selasa pagi 27 Desember 2022 melakukan inspeksi mendadak ke proyek sirkuit di Gormastrip. Proyek yang menggunakan pos APBD Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Probolinggo ini disebut tidak layak. Sirkuit yang panjangnya 350 meter dengan lebar rata-rata 4-6 meter itu memakan anggaran sebanyak 500 juta rupiah. Pengerjaannya selama 2 hari yaitu 23 sampai 25 Desember 2022. Selasa itu sudah dilakukan pengukuran jalan atau lintasan. Pengerjaannya sudah rampung. Diketahui proyek sirkuit ini harus dilakukan penyerahan pada 24 Desember 2022. Sekretaris Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo, Eko Purwanto mengatakan sirkuit yang dicanangkan sejak Oktober lalu itu tidak layak kalau harus dikatakan sirkuit. Ia melihat proyek ini jauh dari kata finishing. Menurutnya, DPRD juga perlu mengetahui rute balapnya. Bahkan sirkuit itu langsung berhadapan dengan pintu masuk Gormastrip. Apabila sirkuit ini nantinya diserahkan dengan sebutan sirkuit, Dinas PUPR harus mempertimbangkan rute pengguna fasilitas GOR lainnya. Eko menambahkan seharusnya Dinas PUPR mengundang tim ahli pembangunan sirkuit. Jadi Dinas bisa mengetahui standar sirkuit yang layak seperti apa. Terkait pada pagi hari ini ya Komisi 3 melakukan sidak terkait pembangunan sirkuit yang ada di Gormastrip ya. Yang mana asumsi kita kemarin dengan anggaran 500 juta itu ada pekerjaan sampai finishing ya. Namun ini kita sidak kenapa ada informasi bahwa pekerjaan itu tidak sampai finishing. Memang benar ya. Ini anggaran 500 juta hanya untuk ini dasarnya aja. Oh, ini ya, dasar ya? Dasarnya aja. Nanti untuk finishingnya akan dilakukan pekerjaan tahun berikutnya. Nah, pertanyaannya gini, kalau emang ini belum selesai, apakah nanti itu bisa digunakan untuk latihan? Oh iya. Nah, gitu. Apakah bisa dan apakah diperbolehkan untuk latihan? Karena kan pembangunan sirkuit ini kan tidak asal sama halnya pembangunan jalan ya. Ada spek-spek yang harus dipatuhi ya. Dan ini lebarnya ada 6 meter ya, dengan luasan panjangnya ini sekitar kurang lebih 350 meter. Nah, harapan kita untuk finishing nanti itu pelaksana atau dinasnya juga nanti segera koordinasi ya dengan yang ahlinya. Dalam hal ini ahli untuk pembuatan sirkuit. Soalnya speknya kan beda. Ya, supaya apa? Bisa digunakan enak juga untuk keselamatan ya, keselamatan dalam hal di kendaraannya, rodanya ini kan juga kalau emang road race ya dengan kaitannya dengan IMI nih. Nah, dengan IMI ya. nanti biar nanti saran kita untuk koordinasi sama IMI yang paham dengan terkait sirkuit. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 3 Robit Rianto. Ia mengatakan sirkuit ini tidak layak jika masyarakat harus menggunakannya, apalagi tingkat keamanan. Sejak 2021 ia mengetahui bahwa pembangunan sirkuit berada di Pantai Permata. Namun di 2022 ini sirkuit jadi dibangun di Gormastrip. Kata tadi menambahi apa yang dikatakan Pak Sekretaris Komisi 3, menurut saya lapangan ini memang sudah tidak layak sekali untuk road race. Karena keamanan pintu masuk langsung berhadapan dengan jalan ya. Dulu waktu saya seingat saya waktu era saya yang pertama itu di Pantai Permata, kok moro-moro sekarang pindah sini. Itu rencananya dulu di Pantai Permata. Dulu Pantai Permata. Nggak ada koordinasi sama DPR. Ya, itu kan apa katanya yang punya anggaran. Kita cuma mengawasi kalau sudah dikerjakan. Jadi menurut saya ini tidak layak lah untuk road race. Ya. Tapi untuk pengajuan anggarannya lokasinya di mana? Kalau lokasinya untuk ya di sini memang, di sini. Tapi setelah kita lihat harusnya PU ini yang harus detail. Kita kan cuma bisanya menyarankan, mengawasi. Jadi kalau yang paling bertanggung jawab ya PU nanti ya. Sementara itu, pengawas pengerjaan sirkuit dari CV Grafika Hari mengatakan tidak bisa menanggapi apa yang menjadi temuan Komisi 3. Ia hanya mengatakan pengerjaan sudah rampung. Soal layak atau tidak layak, ia tidak bisa menanggapi.
Sedangkan Kepala Dinas PUPR Setiorini Saikti belum merespon konfirmasi pesan dari jurnalis tadatoday.com. Laporan Alfiwada Tada Today TV Probolinggo.